Halo Tribunars, Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus dugaan pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis 11 September 2025. Dalam sidang beragendakan keterangan saksi ahli dari pihak PPATK, Nikita Mirzani kesal karena saksi ahli lupa dengan isi BAP yang sudah ia utarakan di pihak kepolisian maupun kejaksaan. Hal itu berawal dari Nikita Mirzani menanyakan tentang saksi ahli apakah membaca secara keseluruhan BAP yang sudah dibuat di kepolisian dan juga kejaksaan. Saksi ahli pun mengaku diperlihatkan hanya sebatas kronologisnya saja. Sementara Nikita Mirzani memegang BAP berisi tentang percakapan asistennya yaitu Mail dengan Reza Gladys yang tertuang dalam kronologi BAP. Dan pihak saksi ahli pun mengaku lupa dan akhirnya hakim ketua menengahi perseteruan tersebut dengan meminta Nikita Mirzani untuk membawa BAP itu ke depannya dan juga ia juga memanggil dari saksi ahli dan juga kejaksaan. Lalu kemudian Nikita Mirzani juga menegur jaksa bahwa selalu membawa saksi ahli yang lupa dengan isi keseluruhan BAP dan hanya diberikan contoh BAP yang hanya untuk menyerangnya saja. Berikut keterangan dari Nikita Mirzani dari dalam ruang sidang. Terus sanksi pidana langsung aja. Saya nggak tahu ini mungkin berhubungan juga dengan Reza Gladys, saya nggak tahu. Tapi jawaban apa yang ditanya apa jawabannya muter-muter ke situ aja, tapi nggak apa-apa. Oke, saksi ahli PPATK, saya mau bertanya, apabila tindakan dilakukan untuk membeli sebuah aset atas nama sendiri ataupun atas nama perusahaan milik sendiri, dapatkah hal tersebut masuk ke dalam unsur dugaan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal usul harta kekayaan? Silakan pendapatnya. Baik, terima kasih. Kembali ke awal yang mulia, harus dilihat terlebih dahulu bertindaknya atau dilakukannya transaksi apakah berasal dari hasil tindak pidana atau bukan. Baru bisa dikatakan itu pencucian uang atau bukan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan bodoh saya ya, saya nggak tahu misalnya, saya mau bertanya sama yang ahli. Tadi ahli selalu bilang uang itu dari tindak pidana kejahatan atau enggak, ya kan? Dan saat saksi ahli di BAP itu, apakah saksi ahli diperlihatkan BAP keseluruhan atau hanya sepenggal-sepenggal saja? Kami disampaikan namanya kronologis. Hanya kronologis, tidak didengarkan rekaman atau isi BAP, tidak ya? Kronologis langsung dari. Kalau berarti kalau dari penyidik, ada nggak penyidik menyampaikan ke saksi ahli bahwasanya Reza Gladys duluan yang menelpon teman saya yang bernama Ismail Marzuki, lalu menawarkan diri untuk memakai jasa saya untuk mereview yang baik-baik, disepakati dari 5 miliar ke 4 miliar, terus Reza sendiri yang menawarkan awalnya, yang saya tahu dari Maya karena Maya bercerita ke saya, awalnya malah Reza ingin memberikan semuanya secara cash, tapi Maya tidak mau karena Maya tahu saya punya cicilan rumah, saya sedang membeli rumah dan rumah itu asal atas nama saya sendiri, tidak disamarkan. Sejak awal rumah itu dari PT Bumi Wesesa itu atas nama Nikita Mirzani, tidak disamarkan. Nah, itu menurut ahli gimana tuh? Karena dari awal kalau memang saksi ahli tadi dibilang diberikan semua kronologinya, berarti saksi ahli tahu dong kalau ada di BAP kata-kata, halo Mail, apa kabar? Ini Reza mau minta tolong dong, gimana ya biar bisa ketemu sama Kak Nikita Mirzani, mau silaturahmi dan lain-lain. Itu diperlihatkan, didengarkan? Ada kronologis namun untuk persisnya ini kami tidak. Berarti hanya soal tentang uang aja, tidak dari awal dulu perkaranya gitu. Ada, tapi tidak secara persis apa yang disampaikan. Berarti kalau dari awalnya ada silaturahmi, mau ketemu Nikita, gimana ya caranya itu menurut ahli bisa masuk ke pasal 3 TPPU? Kami lupa persisnya terkait fakta. Semua saksi ahli yang di sini rata-rata lupa. Itu fakta. Keberatan yang mulia. Silakan pertanyaan dilanjutkan. Iya, pertanyaannya juga disilakan saksi ahli jawab. Baik, tentu untuk melihat apakah pengetahuan pelaku
tahu secara pasti itu hasil tindak pidana atau patut menduga itu berasal dari hasil tindak pidana harus diikuti persidangan. Berarti yang memberikan uang itu dong yang harus dicari tahu itu uangnya hasil dari tindak pidana atau tidak. Begitu maksudnya. Asal usulnya harus dicari apakah hasil tindak pidana atau tidak. Asal usul dari si Reza ini yang memberikan uang ini, uang itu dari hasil kejahatan atau tidak gitu. Berpindahnya uang dari A ke B itu Sebentar ahli kan bilang menyembunyikan, ya kan? Di pasal TPPU ini yang sekarang ini adalah pasal 3 TPPU kan menyembunyikan, menyamarkan. Kalau ahli baca BAP-nya, tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang disamarkan. Jadi itu bisa masuk nggak ke pasal 3 TPPU? Saksi ahli baca BAP nggak sih? Mungkin saya bantu begini ahli ya. Ahli kan tadi sudah menerangkan bahwa sudah mendengarkan kronologis dari penyidik. Kronologisnya tentunya dari MK sampai ada uang ke terdakwa kan begitu. Dari kronologis itu yang saudara dengarkan dari penyidik ya. Apakah dalam hal ini menurut ahli dalam hal ini apakah ada penempatan tentang perang ya untuk penyamaran sehingga adanya suatu tindak pidana pencucian uang atau tidak? saya melihat ada. Silahkan dilanjutkan. Oke, saya mau dengerin, kan saksi ahli mungkin tidak didengarkan oleh penyidik ya, saya mau dengerin. Ini adalah percakapan pertama saudara Reza Gladys kepada sahabat saya, dia bukan asisten ya Pak DP. Sebentar, terdakwa ya. Sebelum didengarkan kita tanya ke ahli dulu. Apakah saudara di penyidikan didengarkan suatu rekaman? Tidak. Tidak. Ya. Kalau tidak ya nggak tahu juga kan begitu ya. Berarti saksi ahli ngapain? Jadi saksi ahli PPATK kalau nggak didengarin dari dulu persoalan pertama. Kalau kayak gitu penjara penuh dong sama orang yang nggak Silakan salah. pertanyaan ya. Ya pertanyaannya itu yang mulia. Saksi ahli dari awal sampai saksi ahli PPATK dia tidak membaca BAP-nya secara detail yang mulia. Dia cuma dikasih sepenggal yang bisa masuk Jadi ke kita TPPU. sudah menangkap bahwa ahli mau ditanya tentang rekaman ya. Sudah kita tanyakan dulu ke ahli apakah pernah mendengar rekaman. Kalau nggak pernah apa yang mau ditanyakan kan begitu. Saksi ahli pertanggungjawaban Anda luar biasa loh. Ini di sini ada minta tolong. Saksi ahli lihat tidak? Ini fakta, ini bukan bikinan. Ini fakta Silahkan dari Polda. pertanyaan selanjutnya. Ya berarti kalau ada minta tolong, terus yang menyepakati juga si Reza, terus dia juga yang meminta. Terdakwa ya, kita ingatkan pertanyaan. Silakan. Ya itu pertanyaannya yang mulia. Apa pertanyaannya? Nah, jadi bagaimana nih pidana asalnya kalau dari awal di sini nih ada permintaan tolong. Apakah bisa masuk pasal pencucian uang? Apakah ahli diperlihatkan surat yang ditunjukkan oleh terdakwa? Saya tidak tahu. Kan tidak tahu juga kan. Artinya begini, makanya ditanyakan di BAP mana, ditunjukkan di bawah sini aja kalau memang ada di BAP. Kan biar ahli ingat juga kan. Silakan penuntut umum maju. Jangan ditanyakan segala sesuatu yang ahli tidak pernah diperlihatkan. Kalau memang itu ada diperlihatkan di BAP penyidikan, ahli lupa diingatkan, mari Mas Presiden. Tidak usah dikomentari dulu ya, sudah ditunjukkan. Halaman 42. Ini yang maksudnya dari BAP ahli ya, ini dari ahli kan ahli. Anda baca nggak di BAP semalam? Tadi Anda bilang kan Anda diperlihatkan, Anda baca ya berarti ada permintaan tolong. Jadi di mana untuk tindak pidana pencucian uang? Ini versi Ini sesuai fakta yang ada di WhatsApp. Ya,
ini kayaknya sebentar ya. Ini tadi dilihat nggak sih? Saya ceritain ya. Berkas itu sudah diajukan di hadapan majelis hakim. Penuntut umum, penasihat hukum dan ahli melihat nggak sih? Kalau ada diterangkan pertanyaan terdakwa, kalau nggak ada dijawab aja, nggak ada itu di BAP kan begitu. Sama-sama udah kita lihat loh, ada nggak tadi? Jangan berpolemik ya. Ada berkas, ada BAP, ada kata-kata. Di situ ada diterangkan apakah ada permintaan dari terdakwa kata-kata seperti itu, ada tidak, kan pertanyaan saya begitu. Kalau ada, sekarang pertanyaan dari terdakwa silahkan dijawab. Kalau nggak ada ya bilang aja, kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada apa kok saya jawab, kan begitu, selesai. Ada nggak di BAP? Ini yang ditanyakan di BAP ya. Kalau di BAP ditanyakan harus kita izinkan, kan begitu ya. Kalau nggak ada akan kita tolak Ya juga. sini Pak, lihat sini Pak, kan kesini bagiannya bukan kesini. Sebentar, diteruskan pertanyaan. Dan tolong penasihat hukum untuk diam ya, giliran terdakwa. Ya. Dilanjutkan yang mulia, terima kasih. Nah ini saya bacain ya Pak ya, izin. Malam Manil, ini Reza Gladys ya. Terus baru sama Manil dibalas, malam dokter, salam kenal sebelumnya, gimana dok, ini masih Manil. Terus Reza bilang, salam kenal Manil, Reza lagi. Itu lanjutin yang tadi kira-kira ada waktunya. Nah jadi sebelum ada WhatsApp ini, mereka sudah pernah bertelepon sebelumnya dan direkam. Rekamannya sudah disebar Pak. Isi rekamannya tadi mau saya puterin. Ada permintaan tolong di rekaman ini. Ini kan suaranya Reza, ya kan? Nah terus sama Reza di WhatsApp lagi, baiknya gimana Manil, gitu kan? Nah baiknya gimana tolong itu kan bagaimana baiknya gimana Manil itu kan sama aja meminta tolong, tapi di sini lebih perjelas ada kata tolongnya. Sebentar jaksa. Bukan. Tolong semuanya diam ya. Silakan dilanjutkan. Ya, terus dibalas lagi sama Manil, iya dok, aku Keberatan yang mulia itu untuk tindak pidana asal, bukan dari keahlian dari ahli PPPUD. Ini kan soal menyamakan asal usul transfer. Sebentar ya. Kita tegaskan lagi, selama itu ada dalam BAP silakan. Nanti silakan ahli yang menjawab. Tentunya kan sesuai dengan keahlian. Ya. Kronologisnya kayak apa, yang menyangkut keahlian saya itu apa, silahkanlah itu yang dijawab, kan begitu. Silahkan dilanjutkan. Ini soal asal usul ya Pak ya, tolong ngertiin. Terus si Reza Gladys bilang, baiknya gimana Manil? Terus Manil jawab, iya dok, aku cek dulu jadwalnya Kak Niki. Dia bilang gitu. Terus Manil jawab lagi, sama mau ketemu nanti, kepentingannya apa? Biar aku sampaikan ke Kak Niki. Ini jawaban Manil. Terus dibalas sama Reza, boleh Manil, mau silaturahmi Manil. Gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, tadi kan pasal 3 TPPU itu menyamarkan, ya kan? Betul kan Pak? Kalau ada percakapan ini, apakah ada TPPU-nya Pak bisa masuk dalam menyamarkan pasal 3 TPPU? Baik yang mulia, kami sudah dijelaskan di awal tadi apa bentuk-bentuk memiliki tujuan menyembunyikan atau menyamarkan. Yang penting di norma dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, pengetahuan pelaku terhadap asal usul tersebut, kalau itu ada pada dirinya, tinggal melihat apakah cara-cara transaksi yang dilakukan memiliki tujuan menyembunyikan menyamarkan. Contoh di awal tadi sudah disampaikan. Bapak yang terhormat, Bapak ahli, pertanyaan saya jelas sekali di sini. Ada nggak menyamarkan Bapak di sini? Ini fakta loh Pak. Ini bukan berandai-andai sesuai pikiran Bapak. Ada nggak menyamarkan di sini Pak? Kalau Bapak tadi baca BAP ini. Ya baik. Di awal sudah kami jelaskan yang mulia, pada dasarnya tujuan menyamarkan itu di dunia global dikenal juga dengan istilah inference. Manakala ada sangkalan yang dilakukan, cukuplah dilihat dengan rangkaian dari perbuatan yang dilakukan. Misalkan tadi ada rekening, kenapa harus tunai? Ada rekening, kenapa harus langsung ke pihak ketiga? Nah, hal Nah, tersebut kalau permintaan Reza Gladys, Sebentar ya terdakwa, biar diselesaikan
tenang dulu ya. Pertanyaan jawaban kan begitu, jangan jawaban belum selesai sudah mau tanya. Silakan dilanjutkan ahli. Baik Pak. Yang kedua tadi sudah memiliki rekening, kenapa harus langsung ke pihak ketiga? Dimana dalam tipologi pencucian uang seseorang pelaku memiliki keinginan menjauhkan harta kekayaan dari diri si pelaku itu sendiri. Tapi Pak, kalau misalkan pertanyaan selanjutnya, kalau yang meminta si Reza Gladys sendiri yang bilang, Mak ini mau dikasih cash semua ya, gitu. Dia sendiri bagaimana Pak? Iya. Berarti saya dijebak dong kalau gitu. Kita kembali ke Kalau saat itu saya menyetujui si Reza ngasih cash semua, berarti saya dijebak dong. Saya bisa dikenain pasal lebih lama. Sebentar ya, sebelum dijawab, sebelum tanya lagi kita ingatkan ahli. Jangan lupa subscribe ya.